Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara setiap malam. Ada juga yang pagi atau siang ya. Namun setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Dan khususnya beberapa hari ini kita berbicara soal nasihat dari Salomo, Raja Salomo ya. Dan sekarang di pasal 11 ya, kemarinnya beberapa ayat dari pasal 10, ini pasal 11 dia juga memberi nasihat masih tentang mulut ya. Dari ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar baik keadaannya, bersukarialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang. Tetapi dengan mulut orang fasik, kota runtuh. Ya. Ini masih membicarakan tentang mulut, tentang berkomunikasi, tentang berbicara. Nah, saudara, ada sebuah contoh dari seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Saya bacakan ceritanya, singkat saja, bagaimana melalui pidatonya. Dia ini seorang pendeta ya, dikatakan begini ya. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta dan aktivis hak-hak sipil di Amerika Serikat yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan melawan diskriminasi rasial. Ia lahir 15 Januari tahun 1929 di Atlanta, Georgia. King dikenal karena penggunaan aksi damai dan non-kekerasan dalam memperjuangkan kesetaraan bagi orang kulit hitam Amerika. Terinspirasi oleh Mahatma Gandhi ya, dan keyakinan Kristen. Dia seorang pendeta ya. Dan salah satu momen paling terkenal dalam hidupnya adalah pidatonya ya, judulnya I Have a Dream, yang disampaikan pada 28 Agustus tahun 1963 di Washington DC di depan 250.000 orang selama March on Washington DC for Jobs and Freedom ya, karena pada waktu itu banyak diskriminasi masih ya, tahun 60-an itu ya. Dalam pidatonya King berbicara tentang visinya akan Amerika yang bebas dari rasisme dan diskriminasi. Prestasi besar lainnya adalah keterlibatannya dalam Montgomery Bus Boycott pada tahun 1955 yang dipicu oleh penangkapan Rosa Parks. Boykot ini berlangsung selama lebih kurang 1 tahun dan akhirnya membawa perubahan dalam hukum segregasi dan pada transportasi umum. Ya, tadinya diperlakukan ya, kalau ini boleh orang hitam, ini nggak boleh, ini hanya untuk orang putih, seperti gitu pada zaman tahun 60-an saudara ya. Jadi dia memperjuangkan. Nah, pada tahun 64 King dianugerahi hadiah Nobel perdamaian atas usahanya dalam memerangi ketidakadilan melalui cara-cara damai. Namun perjuangannya menghadapi banyak rintangan, banyak tantangan, termasuk ancaman dan kekerasan dari kelompok-kelompok yang menentang perubahan. Ya, memang sayang ya, pada 4 April tahun 1968 Martin Luther King Jr. ditembak dan dibunuh di Memphis, Tennessee ya, meskipun dia meninggal, warisannya terus hidup sebagai simbol perjuangan untuk keadilan, persamaan dan keadilan, persamaan dan perdamaian. Hari kelahirannya kini
sebagai hari libur nasional di Amerika. Di Amerika Serikat ya, dikenal sebagai Martin Luther King Jr. Day yang dirayakan setiap hari Senin ketiga bulan Januari. Ya, jadi ini sudah hampir dirayakan. Jadi saya membawakan cerita ini untuk saudara-saudara supaya tahu bahwa dengan mulai pidatonya ya, I have a dream. Jadi tadi di ayat-ayat itu memang dikatakan ya, ada orang yang meruntuhkan kotanya, tetapi ada orang juga yang membangun dengan pengetahuannya. Nah saudara, marilah kita menggunakan tutur kata kita, apa yang kita ketahui dengan baik dan menjadi dampak kepada bahkan kota tempat kita tinggal, komunitas tempat kita tinggal, dan paling kecil adalah dalam keluarga ya. Melalui mulut kita dapat membangun dan supaya orang bersorak-sorai karena apa yang kita katakan itu dapat berdampak dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu juga menjadi dampak bagi kami sekalian. Karena firman-Mu kami beroleh hidup. Dan biarlah Tuhan juga menggunakan mulut kami supaya kami dapat berbicara dan memberi dampak kepada banyak orang, terutama dalam keluarga, dalam komunitas, di mana saja kami berada, supaya ada dampak dan memberikan kesegaran, sukacita bagi banyak orang. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang memberikan firman hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan saat ini, renungan hari ini. Mari kita melakukan firman Tuhan, memberi dampak kepada orang sekeliling kita. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.